Selamat pagi anak-anak, semoga pagi ini kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1 dengan judul Tumbuhan Sahabatku. Untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita perlu mengetahui bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bagian-bagian bunga tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Apa saja fungsi tersebut? Mari kita pelajari sekarang. Yang pertama, benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Kepala putih. Kepala putih adalah tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Tangkai putih. Tangkai putih sebagai penyangga kepala putih agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Bakal buah. Bakal buah adalah tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Bakal biji. Bakal biji adalah tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Kelopak bunga berfungsi untuk atau sebagai pelindung dan menutupi bunga saat masih kuncup sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Dasar bunga. Dasar bunga adalah tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Tangkai bunga sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan atau perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif dialami oleh tumbuhan berbunga. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan. Jika pembuahan berhasil, biji akan terbentuk. Biji menghasilkan calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jenis-jenis penyerbukan.
Ada 4 jenis-jenis penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri. 2. Penyerbukan tetangga. 3. Penyerbukan silang. 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Contoh penyerbukan sendiri terjadi pada mangga, jambu, dan rambutan. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga dalam satu tumbuhan. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga tersebut masih terletak dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh penyerbukan tetangga terjadi pada mawar merah, mawar putih, padi, dan jagung. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga tetapi berbeda tumbuhan yang masih satu jenis. Artinya, serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih pada jenis yang sama. Contoh penyerbukan silang terjadi pada melinjo, kamboja, dan pinus. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi antara bunga yang berbeda varietasnya. Artinya, serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda varietasnya. Penyerbukan ini bisa menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh penyerbukan bastar terjadi antara mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu isi putih dengan jambu isi merah. Demikianlah penjelasan mengenai jenis-jenis penyerbukan. Untuk materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Terima kasih.